Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada ungkapan bahwa bagi orang yang percaya, segalanya adalah mujizat. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, tidak ada mujizat. Kenyataan itu benar, dan kata-kata itu justru menakjubkan karena dikatakan oleh orang yang terkenal sebagai saintis, Albert Einstein. Albert Einstein selain saintis juga orang yang sangat beriman, dan segalanya bisa menjadi mujizat. Karena itu orang yang beriman tidak membutuhkan mujizat. Seperti yang dikatakan di dalam Injil, kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu meminta kepada Lazarus, kepada Abraham, supaya Lazarus dikirim kepada keluarganya, supaya keluarganya bertobat dan jangan mengalami seperti dia dalam penderitaan di neraka. Dan Abraham menolak karena sudah ada kitab para nabi yang bisa membuat mereka percaya dan bertobat. Tetapi orang kaya itu merasa bahwa kalau ada orang yang bangkit dari orang mati mengatakan kepada mereka, mereka akan percaya. Dan Abraham mengatakan tidak. Kalau dengan kitab-kitab para nabi tidak akan percaya, maka dengan orang yang bangkit dari kubur juga tidak akan percaya. Dan itu benar. Bagi orang yang percaya tidak perlu bukti apa-apa, tidak perlu mujizat apa-apa. Tapi bagi orang yang tidak percaya, ada orang yang bangkit dari kematian pun tidak akan percaya juga. Dan itu benar. Bagi orang yang percaya, segalanya mujizat, tidak perlu bukti lagi. Bahkan yang peristiwa negatif pun tetap bisa diimani sebagai mujizat yang membuat dia tenang. Itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Dia selalu mendapatkan nutrisi, air yang cukup. Dan karena itu meskipun ada daun yang layu, ranting yang kering, dia tidak khawatir. Karena tetap akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlimpah. Buahnya tidak akan berhenti. Saya sendiri mengenal satu orang yang bagi saya sangat beriman. Dia seorang ibu yang ditinggal meninggal suaminya dan mempunyai anak-anak yang baik. Tetapi dalam waktu singkat, anak-anaknya yang masih muda usia itu dipanggil Tuhan juga. Pertama, menantu laki-lakinya baru punya anak satu, cucu yang sangat baik, tampan. Tetapi kemudian anak menantu laki-lakinya meninggal. Tidak lama kemudian anaknya sendiri laki-laki juga meninggal. Dan kemudian anaknya perempuan yang masih punya anak kecil itu, cucunya, meninggal juga. Dan saya sungguh-sungguh takjub. Oma ini tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak membutuhkan bukti-bukti untuk beriman. Bahkan peristiwa negatif tidak menghancurkan dia. Dia seperti Ayub yang diambil segalanya dan tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana indah baginya. Luar biasa. Bagi orang yang percaya, tidak perlu bukti, tidak perlu keajaiban luar biasa, karena segalanya adalah mujizat. Segalanya adalah keajaiban. Dan karena itu meskipun mengalami peristiwa negatif yang begitu banyak, dan dia punya data, bukti untuk tidak mengandalkan Tuhan, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Sebetulnya sama seperti Bunda Maria juga. Bunda Maria, dia tidak melakukan kesalahan apa-apa, selalu taat pada kehendak Tuhan. Dia punya rencana, tetapi kemudian rencana ditinggalkan karena dia harus mengandung ibu Tuhan. It's okay, terjadilah padaku menurut kehendakmu.
membesarkan Yesus dengan tenang, dengan setia, dengan kasih keibuan. Dan kemudian Yesus menjadi besar, menjadi bijaksana, banyak belajar dari ibunya, tapi kemudian pergi meninggalkannya karena panggilan, dan dia tetap terjadilah padaku menurut kehendakmu. Tidak lama kemudian anaknya yang satu-satunya itu menderita begitu hebat di kayu salib di depan matanya, dan kemudian wafat di usia yang sangat muda. Dan Bunda Maria tetap tidak melawan Tuhan, tidak berteriak memprotes, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bagi orang yang percaya, tidak membutuhkan bukti apa-apa. Segalanya adalah keajaiban, segalanya adalah mujizat. Dan karena itu hidupnya lebih tenang. Tidak berarti bahwa tidak akan ada daun yang kering, ranting yang layu, tetapi karena dia percaya mengakar pada kasih Tuhan, dia tidak khawatir. Tetap tumbuh daun yang hijau dan menghasilkan buah pada masanya, pada musimnya. Kita semua juga sudah ditanam di dalam hidup Kristus, di dalam iman, karena kita begitu dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Bahkan dengan hidup saja di dunia ini, kita sudah beruntung karena tidak menanamkan modal apa-apa, tidak investasi apa-apa. Begitu lahir sudah beruntung mengalami kehidupan dunia yang begitu menakjubkan, begitu indah. Karena itu bagi orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, tidak perlu bukti apa-apa untuk tetap percaya dan bersyukur. Bahkan ketika mengalami peristiwa negatif dalam hidup, tidak menjadi kecil hati, karena dominannya adalah rasa syukur. Karena baginya hidup sudah cukup. Justru bisa mengerti apa artinya hidup dalam kepenuhannya. Semakin mengandalkan Tuhan, semakin banyak berbuat baik dan percaya bahwa hidupnya ditopang oleh Sang Pemberi hidup sendiri. Bahwa hidupnya dijaga, dipelihara oleh kasih Allah yang tanpa batas. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang terus mendapatkan nutrisi yang baik dari sumber air yang segar, menghasilkan buah pada musimnya, dan tidak khawatir akan daun-daun yang menua dan menjadi layu, karena sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Yang ada adalah rasa syukur, yang ada adalah ungkapan syukur itu dalam kebaikan kepada sesama, kepada Tuhan, kepada semesta. Kita terus memancarkan energi positif, mengalami setiap peristiwa dengan rasa syukur, dan terus menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Karena ada keyakinan bahwa kita tidak sendiri, bahwa Tuhan selalu menemani kita, Tuhan selalu membimbing kita dengan cintanya yang tanpa batas. Dan karena itu selalu ada kehidupan dalam setiap kesempatan. Selalu ada cahaya kendati dalam kegelapan. Karena itu kita diminta terbuka dan percaya penuh, mengandalkan Tuhan, hidup dalam kepercayaan, hidup dalam syukur, dan menghasilkan buah kebaikan untuk semua. Karena kita begitu dicintai Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.